Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini seperti biasa saya melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, oke, kita langsung cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu dari user SU3VQ8. Assalamualaikum Kang, mau tanya, kalau air kolam lele untuk pendederan berapa hari sekali harus diganti air kolam? Oke, air kolam untuk pendederan berapa hari sekali? Kalau saya sebenarnya nggak ada penggantian air sahabat. Bahkan seperti ini, jangankan pendederan, pemijahan saja. Misalkan penetasan dari telur, saya nggak ganti. Saya orangnya yang tidak suka mengganti air kalau nggak ada alasan. Saya itu orangnya begini, misalkan kita pemijahan, mulai menetas, terus kita kasih cacing setelah 3 hari. Tapi setelah 3 hari kita kasih cacing, itu biasanya air udah mulai agak sedikit butek lah, tapi nggak masalah, seperti itu. Sampai usia 1 minggu agak mulai mulai hijau seperti itu. 2 minggu hijaunya agak-agak tebal, dan 3 minggu itu memang pekat biasanya hijaunya. Apalagi kalau kita pemberian cacingnya itu nggak disayang-sayang lah istilahnya. Jadi kita pemberian cacing dengan cukup, dan tentunya kotorannya pun akan cepat banyak, akan cepat menumpuk, dan akan cepat hijau pekat. Dan setelah 3 minggu, apakah ganti? Enggak. Langsung aja kita kasih pengli. Justru saya pernah ganti 1 minggu sekali, saya pernah 10 hari sekali, saya pernah 2 minggu sekali, pernah. Apalagi kalau pas fase penggantian pakan dari cacing ke pengli, itu memang si air itu cepat keruh. Bahkan meskipun tadinya udah hijau pekat, kalau terlalu banyak pakan biasanya akan memutih, akan buteknya butek kotor seperti itu, dan itu berpotensi menyebabkan kematian biasanya. Tapi kalau feeling kita sudah oke, sudah terus-terusan mengamati, itu enggak. Bahkan percaya atau tidak, sahabat bisa buktikan dari penetasan sampai kita grading pertama, nah, kurang lebih usia 1 bulan lah kita grading, dan airnya pun pakai yang itu. Meskipun pasti kurang, kisaran 20% kurang lah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, misalkan kita punya 10 bak nih, kita ambil 1 bak grading, airnya pindahkan, setelah itu kita grading lagi, airnya pindahkan, dan yang terakhir memang itu nantinya kosong, karena untuk yang bak pertama tadi itu kan airnya dibuang kalau nggak ada penampungan. Tapi kalau ada penampungan itu aman biasanya. Tapi kalau saya memang nggak ada penampungan, jadi yang pertama buka itu memang dihabiskan airnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, jangankan untuk pendederan, untuk pembenihan pun, untuk pemijahan, saya itu nggak ada ganti air. Bahkan nanti airnya kita lanjutkan ke pendederan. Misalkan nih dari pemijahan kita langsung ke pendederan, airnya pakai yang itu. Cuma nanti berkurangkan 20% dan kita baru tambahkan air baru. Seperti itu. Terus setelah pendederan selama 2-3 minggu, nanti kita airnya pakai lagi. Kayak yang lagi pelatihan online kan di belakang rumah saya, itu memang airnya bekas pendederan, kita lanjutkan ke pembesaran, seperti itu.
Jadi nggak ada air yang dibuang. Bahkan pembesaran pun sampai panen, nggak diganti, nggak dibuang, nggak ditambah, seperti itu. Tapi kalau musim hujan secara otomatis pasti tertambah lah, pasti itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalaupun musim kemarau, memang air itu paling ya, kalau misalkan setelah panen kita mau pakai lagi misalkan, karena sekarang kan saya lebih fokus kepada yang pelatihan, jadi saya sendiri nggak punya air yang sudah puluhan tahun lah. Kalau 2-3 tahun kemarin saya bahkan dikatakan air itu memang nggak dihitung, tapi yang jelas itu memang nggak pernah ganti. Setelah saya tahu cara RWS, GWS, memang air nggak pernah ganti. Sampai saya buka channel YouTube dan disitulah banyak orang yang mau belajar. Akhirnya saya buang air yang lama, karena yang namanya juga yang baru kan tentunya maunya dari air yang baru sampai panen betul nggak diganti, tapi dari air baru, seperti itu sekarang saya lebih fokus kepada pelatihan. Dan adapun untuk komersil, untuk budidaya komersil, untuk punya saya sendiri, ya nanti sahabat tahulah di mana saya budidaya yang komersil dan punya berapa kolam, nanti sahabat tahulah. Tapi nanti, karena untuk pembenihan pun saya sendiri memijahkan belum diupload di YouTube. Saya masih mengupload punya sahabat-sahabat yang lagi belajar, yang lagi latihan itu. Punya saya sendiri belum. Nanti akan saya upload di fitur gabung, di member, di khusus member. Nanti akan saya upload cara saya memijahkan. Mulai dari pemilihan induk, memijahkan, memberi pakan mulai dari cacing sampai panen benih, seperti itu. Jadi untuk sahabat kita yang tadi pertanyaannya apakah air untuk pendederan berapa hari sekali ganti, saya enggak ganti. Dan sahabat bisa ikuti fitur gabung, dan di situ nanti ada di level 1, di GWS level 1 itu ada dari mulai penyediaan air sampai pendederan sampai bahkan kita panggil penebaran. Sekarang di sistem GWS airnya itu aja nggak ganti, bahkan rencananya sampai panen nggak ganti, nggak tambah nggak ganti. Kotorannya pun tapi kalau kotoran itu fleksibel, kemungkinan kita buang kotoran, kemungkinan tidak, dan itu tergantung kepada reaksi bakterinya bagus atau enggak, cara kerja bakterinya, seperti itu fleksibel sih. Itu nggak bisa dikatakan oh nggak boleh dibuang kotorannya, nggak juga. Kalaupun sekiranya membahayakan tetap harus dibuang juga, seperti itu. Makanya feeling kita perlu untuk belajar mengamati dan merasakan lah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan sekaligus daripada Mas Putra Pratama Gade. Oke, pertanyaan yang pertama, Pak, kalau sistem kocor itu sumber airnya dari mana? Apa bisa pakai sumur bor? Oke, itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apa itu di lokasi dataran rendah, pegunungan, yang stok air melimpah? Dan apakah sumur bor di tempat biasa bisa buat sistem kocor, Pak? Apa cukup airnya? Oke, jadi maksud daripada Mas Putra Pratama ini, pertanyaannya yang pertama tadi, apakah sistem kocor itu sumber airnya dari mana? Apa bisa dari sumur bor? Yang saya upload di video terdahulu, yang saya sudah diupload, yang judulnya 60.000 ekor hanya cukup 1 pompa modifikasi, ada 20 kolam hanya cukup dengan pompa kecil, ada. Terus 10.000 1 kolam
ukuran 6 kali 4 itu ada, dan itu kalau itu pakai satelit itu sumur bor, semuanya itu sumur bor. Justru kalau pertanyaannya apakah bisa sumur bor, hampir 90% di daerah saya ini karena dataran rendah, jadi kita pakai semua sumur bor. Kalau dari gunung karena kita nggak punya air dari gunung, sungai pun asin karena sungai yang menuju ke laut. Jadi dari rumah saya ini ke pantai ke laut cuma 1,5 kilo saja, dan ada pasang surut seperti itu. Kalau pasang airnya asin, jadi nggak bisa menggunakan sungai, nggak bisa. Jadi kesimpulannya kita memakai sumur bor 90%. 90% sumur bor, kecuali memang di apa namanya, dekat perbatasan kecamatan itu agak tinggi dataran, dan kalau musim hujan memang adalah sumber air dari gunung, tapi kalau musim kemarau tetap kering. Jadi dia apa namanya, ada dua sumber. Kalau musim kemarau pakai sumur bor, dan kalau musim hujan pakai sumber dari irigasi yang mengaliri sawah seperti itu. Tapi kalau musim kemarau tetap kering seperti itu. Jadi kesimpulannya kita semua pakai sumur bor. Enggak semua lah, 90%. 90% pakai sumur bor semua seperti itu. Dan ini pertanyaan yang kedua, apa itu di lokasi dataran rendah pegunungan yang stok airnya melimpah? Dan apakah sumur bor di tempat biasa bisa dibuat sistem kocor, Pak? Apa cukup airnya? Oke, yang saya bilang tadi, kita 90% menggunakan sumur bor. Kalau pertanyaannya apakah sumur bor biasa bisa pakai untuk sistem kocor? Sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Kecuali kita apa namanya? Kita tetel kalau bahasa saya. Kita cicipi airnya asin seperti air laut. Nah, itu baru nggak bisa. Tapi selagi air itu layak untuk mandi, untuk cuci piring, untuk cuci pakaian, itu bisa. Itu bisa. Apapun zat padat terlarutnya. Misalkan zat besinya tinggi, mangan tinggi, zat kapur tinggi, itu semua bisa di treatment sederhana, bisa disederhanakan. Bahkan apa namanya? Kalau bahasa saya bisa memakai modern, semi modern, alami, bahkan bisa memakai hanya manipulasi sistem oksidasi seperti itu. Bisa dikatakan nggak ada modalnya lah, nggak ada modalnya. Cuman tong 250 liter, 2 biji, itu sudah bisa dioksidasi. Meskipun debit airnya nggak sebanyak dengan yang dimodernkan seperti itu. Dan itu bisa, itu tetap bisa. Di dataran rendah seperti apapun, yang penting airnya nggak asin. Nggak asin saja. Kalau misalkan, oh airnya agak coklat, ataupun airnya pertama keluar bening, didiamkan 1 jam, coklat, kehitaman, atau seperti apapun, itu bisa. Itu bisa disiasati, seperti itu. Jadi jawabannya itu sangat bisa, karena kebanyakan di daerah saya kita menggunakan sumur bor. Dan kalau pertanyaannya apa airnya cukup, apakah airnya cukup dari sumur bor? Ya pasti cukup lah. Karena jangankan untuk budidaya lele, di tempat saya ini banyak tambak-tambak, pertambakan lah di pesisir pantai. Udang paname, udang windu, terus ikan kurapu, kakap, balong, dan banyaklah yang budidaya ikan air asin atau air laut dan air payau, kayak paname kan payau seperti itu banyak. Dan itu suplainya itu menggunakan sumur bor, bahkan saya sendiri sumur bor itu sangat kecil. Nah, ini di belakang saya bornya, sumur bor di depan rumah saya, di belakang sumur gali, tapi musim kemarau kemarin nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga saja, untuk keperluan rumah tangga istilahnya, itu nggak cukup. Jadi untuk budidaya apa boleh buat, saya ngebor di depan sini, dan saya pakai
pipa pipe atau casing 2,5 in, 2,5 in saja, dan itu 24 jam nonstop, nggak pernah habis, nggak pernah habis, seperti itu. Kalau saya oke lah baru, tapi ada beberapa sahabat saya yang videonya saya sudah upload, ada yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun dari sumur bor. Rata-rata 3 in dan 2,5 in rata-rata. 2,5 in sebenarnya cukup sebenarnya. Tapi untuk kepuasan kadang-kadang mau pakai 3 in. Kalau 4 in jarang lah, nggak ada. Kalau untuk budidaya lele nggak ada yang 3 in. Di sinilah di kampung saya. Kecuali untuk tambak. Kalau tambak kan luasnya kadang-kadang 1/2 hektar, kadang 1 hektar. Jadi memang itu biasanya pakai 4, 5, 6. Antara 4 in, 5 in, dan 6 in. Seperti itu. Dan itu nggak habis. Akhirnya cukup. Insya Allah sumur bor cukup. Yang penting yang ngebornya yang ahli lah. Ya kurang lebih yang pandai mendeteksi air lah istilahnya. Maupun cara manual ataupun cara teknologi. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya kita pakai sumur bor, 90% kita semua pakai sumur bor. Dan insya Allah cukup, insya Allah cukup. Bapak bisa coba, insya Allah cukup. Yang penting syaratnya apabila kita cicipi airnya enggak asin. Sebenarnya itu saja sih sebenarnya. Oke, saya pikir untuk pertanyaan yang ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.